Barada Richard Eliezer atau Baradae resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56 KUHP. Penggunaan kedua pasal ini mengindikasikan akan ada tersangka lain dalam pengungkapan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Baradae dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56 KUHP. Baradae diyakini melakukan penembakan bukan karena pembelaan diri. Sesuai dengan pasal 338 KUHP, Baradae terancam pidana paling lama 15 tahun jika terbukti sengaja merampas nyawa orang lain. Namun yang menarik, ada dua pasal lain yang ikut menjerat Baradae, yakni pasal 55 dan 56 KUHP. Kedua pasal ini mengindikasikan adanya tersangka lain dalam pengungkapan kasus ini. Nah, pertama gini, mengenai penggunaan pasal 338. 338 ini pembunuhan biasa, ya, yang berbeda dengan pembunuhan berencana di 340, ya. Nah, akan tetapi fakta ini nanti kita akan menilai, ya, apakah betul ini pembunuhan biasa, artinya terjadi secara spontan, ya, walaupun dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, di situ ada spontanitas, peristiwa yang terjadi begitu saja. Nah, sedangkan kalau kita membandingkan dengan beberapa fakta yang saya juga dapat dari media dan penjelasan resmi dari pihak Polri, ya, bahwa misalnya begini, diterapkan pasal 55 dan 56, itu penyertaan. 55 ayat 1 ke 1 secara khusus yang dimaksud di situ adalah turut serta. Artinya apa? Artinya ada orang lain yang terlibat selain si yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ya, ada orang lain terlibat. Nah, sebetulnya begini, kalau ada indikasi keterlibatan orang lain, ya, itu ada pintu masuk untuk melihat apakah ini pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Ya, kalau seandainya pembunuhan berencana, bentuk penyertaannya biasanya pembujukan, penggerakan. Ya, tetapi di sini bentuk penyertaan yang digunakan adalah turut serta. Nah, pertanyaannya begini, menggunakan konsep turut serta itu karena memang ada peserta lain atau mau memanipulasi kemungkinan adanya pembunuhan berencana? Saya kira kalau jungtonya, dan ini kasus-kasus pembunuhan, kalau jungtonya pasal 55 dan pasal 56 harus ada tersangka lain. Nah, itulah yang harus kita kawal terus supaya proses penyidikan ini bisa berjalan dengan lancar dan terbuka, tidak sebagaimana proses penyidikan di awal-awal begitu. Tim khusus yang menangani kasus ini juga masih terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi kunci. Cepat, terbuka, transparan. Jadi bagus sekali, dan juga termasuk pasal yang diterapkan juga bagus, ya, karena dia menerapkan pasal 338 tapi ada yuntonya, ya. Yuntonya 55 dan 56. Jadi artinya masih menunggu perkembangan dalam penyidikan setelah nantinya ada alat bukti yang baru seperti hasil otopsi, seperti juga hasil forensik balistik, hasil forensik digital untuk recorder, termasuk juga untuk HP, dan keterangan saksi-saksi yang lain, maka bisa saja posisi daripada Baradae ini, apakah dia pelaku tunggal, apakah dia ikut serta, apakah dia justru yang menyuruh melakukan turut serta, ya, dan bisa juga di pasal 56 yang membantu dan lain-lain. Jadi masih terbuka peluang untuk perubahan posisi, tapi 338-nya tetap kena. Nah, apakah akan tambah tersangka lain? Bisa saja, masih bisa, karena ini kan sudah ada sudah ada yang akan mewadahi gitu, 55 dan 56. Dan tadi dari Mabes Polri sudah dijelaskan ini bukan tembak menembak, tapi jelas 338. Tim TV One mengabarkan.